Jadi rawon itu ternyata berusia lebih dari 1000 tahun. Saya baru tahu nih. Terus sekarang ada kompor listrik. Mungkin ke depan ada kompor hidrogen misalnya. Atau ada kompor nuklir bahkan. Bagaimana jika proses menurunkannya itu ada penyesuaian? Sehingga yang tadinya tradisi yang diturunkan itu menjadi tidak seperti yang sebelumnya. Atau dengan kata lain tidak asli, atau tidak lengkap, atau tidak sempurna gitu ya. Ini ternyata gede banget guys. Gokil guys. Wow. Bah. Segmen tanya-tanya. Iya. Micin itu boleh dimakan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang di channel saya, channel yang isinya tentang dunia masak-memasak. Ada berbagi resep dan tips memasak di sana. Yang kedua tentang ngobrol tipis-tipis. Yang ketiga tentang chef kulineran. Dan kesempatan kali ini kita masuk ke segmen yang dua, yaitu ngobrol tipis-tipis. Karena ada satu hal yang sangat menarik bagi saya, yang sumbernya ini dari followers yang bertanya di kolom komentar. Pertanyaannya sangat menggelitik dan membuat saya pengen nyari tahu lebih dalam, pengen nyari tahu lebih jauh. Pertanyaannya tentang, chef, apakah masakan tradisional yang diolah dengan alat-alat modern, ini termasuk teknik ya, teknik juga modern, ini masih bisa dikatakan sebagai makanan tradisional? Pertanyaannya simple guys, tapi karena ini pertanyaan menggelitik banget ya. Karena saya juga pernah lihat nih, Chef Juna sama Chef Renata itu makan kerak telur. Makanan tradisional Jakarta dong. Satu. Terus ini saya penasaran, masak kerak telurnya itu pakai wajannya itu yang tanah liat atau udah yang logam misalnya. Dia pakai yang dikipas-kipas gitu atau udah pakai kompor? Yang aslinya maksudnya, yang tradisional banget tuh sebenarnya gimana? Itu satu. Terus yang kedua, saya pernah lihat di season yang sekarang nih, Master Chef yang season sekarang, di awal-awal itu audisi kalau nggak salah, kontestannya itu masak palu basah kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah ingat ya, itu tuh pakai kacang mede. Nah terus si kontestan bilang, ini pakai kacang mede tradisional katanya. Terus Chef Juna bilang, hah, emang tradisionalnya pakai kacang mede aslinya gitu? Pakai kacang tanah nggak gitu? Iya aslinya pakai kacang tanah gitu. Nah dari situ saya timbul pertanyaan, apakah makanan tradisional itu akan berevolusi? Mungkin evolusi bahannya atau evolusi alatnya? Untuk menjawab pertanyaan kakak tadi, saya bagi 3 segmen. Yang pertama, karena ini pertanyaannya masakan tradisional, ada kata tradisional di sana. Jadi saya pengen artikan dulu tradisional ini apa sih? Terus yang kedua, kita tarik dalam konteks makanan. Makanan tradisional itu apa? Sehingga yang ketiga itu harapannya nanti di akhir tuh ketemu jawabannya. Bisa dikatakan masakan tradisional atau enggak? Itu ujung dari video ini. Buat teman-teman yang suka penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gini, kita bahas di video kali ini. Jangan di skip-skip ya guys, lihat sampai tuntas. Nah, masuk ke menjawab kata tradisional itu apa. Nah, saya sambil baca ya guys, soalnya tahu salah. Apa itu tradisional? Menurut KBBI, tradisional adalah sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun. Nah, itu tradisional, akar katanya dari tradisi. Nah, sekarang apa pengertian tradisi menurut para ahli? Pengertian tradisi menurut para ahli ya, ini banyak benar tapi saya baca 2 teratas deh. Ini menurut Coomans, COOMANS tahun 1987. Tradisi adalah gambaran perilaku
dan tingkah laku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dijalankan secara turun-temurun sejak nenek moyang. Lalu yang kedua, itu Sukanto Surjono tahun 1987. Tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama secara terus-menerus dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Nah, ini masih banyak sebetulnya pengertiannya, tapi yang jadi kata kunci di dua ini tuh soal turun-temurun. Nah, sekarang jadi timbul pertanyaan lagi di kepala saya, kalau kuncinya turun-temurun, bagaimana jika dalam proses menurunkan si tradisi ini, itu ada satu part atau satu bagian atau ada proses yang diturunkan tidak asli atau diturunkan tidak lengkap atau diturunkan tidak sempurna karena disesuaikan dengan zaman saat itu. Contoh, mau menurunkan atau mau mewariskan cara memasak gitu ya. Kan ada alatnya tuh kan. Alatnya pakai tungku misalnya. Nah, tungku, tahu tungku kan? Tungku kayak begini gambarnya. Tungku dari tanah liat yang ada lubangnya atasnya. Dulu emak saya pas lagi saya kecil masaknya pakai tungku, pakai kayu bakar. Kan sebetulnya diciptakannya itu kan dibentuk tanah liat, ada kemudahan. Intinya kan masak nih, biar kemudahan. Setelah itu saya juga menyaksikan saya bertumbuh berganti dengan kompor minyak tanah. Gambarnya kayak begini, yang belum tahu ya, yang ada apa tuh sumbu ya disebutnya, kalau dia itu namanya apa saya nggak tahu, kayak semacam tali gitu, tali dari kain yang gede terus tarik-tarik gitu dia buat apinya muter. Terus saya juga melihat perubahan geser ke kompor gas ya. Terus sekarang ada kompor listrik, mungkin ke depan ada kompor hidrogen misalnya, atau ada kompor nuklir bahkan. Yang intinya adalah memanfaatkan panas untuk memasak satu masakan. Nah, atau jangan-jangan nih, Bu, saya baru kepikiran, jangan-jangan neneknya emak saya itu masak pakai semacam api unggun, tumpuk, ada apinya, terus ada kayu kanan kiri, terus digantung. Bisa jadi kan? Bagaimana jika proses menurunkannya itu ada penyesuaian, sehingga yang tadinya tradisi yang diturunkan itu menjadi tidak seperti yang masih sebelumnya, atau dengan kata lain tidak asli atau tidak lengkap atau tidak sempurna gitu ya. Nah, apakah ini disebut masakan tradisional jika peralatannya itu juga menjadi syarat masakan ini disebut masakan tradisional? Kurang lebihnya gitu. Sekarang masuk ke konteks makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu apa? Kalau berdasarkan pengertian tradisional, berarti kan makanan tradisional adalah makanan yang diwariskan secara turun-temurun gitu, kurang lebihnya begitu ya. Yang dulu ada sekarang masih ada, eksis gitu artinya. Kurang lebihnya demikian menurut keyakinan saya, ya kan? Jadi timbul pertanyaan lagi di saya, bahkan dua, menentukan masakan ini tradisional itu kapan dan siapa yang menentukan? Maksud saya begini, contohnya masakan tradisional dari kapan ini ya? Contohnya ini saya tulis nih, rawon. Rawon itu kan masakan tradisional dong di Indonesia. Masakan tradisional. Saya baca-baca nih, rawon, sejarah rawon ternyata ada di web resmi pemerintah diskominfo.probolinggokota.go.id. Ya, ini ada cikal bakal rawon. Nah, ini penting nih, aman nih karena kan dari dinas ya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo nih. Jadi rawon itu ternyata berusia lebih dari 1000 tahun. Saya baru tahu nih. Ternyata berusia lebih dari 1000 tahun. Berarti ini tertulis dalam Prasasti Taji. Ya, yang prasasti itu dikeluarkan tahun 901 Masehi oleh Rakrian Iwatu Tihang Pusanggra Madurandara. Panjang namanya ya Pak. Yang ditemukan di Ponorogo, yang menunya itu tertulis sebagai rawan. Ya kan?
Prasasti tersebut adalah prasasti yang terdiri dari 7 lempeng tembaga yang ditemukan di Dukuh Taji, Desa Gelangor, Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1868. Jadi ditemukan prasastinya itu 1868, tapi prasasti itu dibuat atau dikeluarkan tahun 1901 Masehi. Nah, berarti usianya kurang lebih 1000 tahun lah ya di web ini. Pertanyaannya, berarti 1000 tahun yang lalu atau tahun 900-an itu berarti kan rawannya makanan baru. Betul? Makanan baru atau mungkin bertahun-tahun sebelumnya lah. Nah, apakah saat itu rawon dikatakan masakan tradisional? Seperti sekarang kita mengatakan rawon sebagai masakan tradisional. Contoh yang kedua, saya cari tahu, ini pecel. Tahu pecel kan? Itu juga ditemukan di prasasti yang sama, di prasasti Taji juga. Nah, berarti pada tahun itu apakah pecel jadi masakan tradisional? Seperti kita menyebutnya. Kemudian, bagaimana jika sekarang nih saya bikin makanan yang super aneh, yang gak ada di Indonesia deh, bahannya gak ada di Indonesia. Salmon kan gak ada tuh di perairan Indonesia. Bumbunya pakai bubur kacang hijau. Gua jadi geli. Salmon pakai bubur kacang hijau ditambah apa ya, kayu jati gitu misalnya. Kan belum ada tuh kan masakan yang pakai kulit kayu, apalah itu, aneh kan masakan. Saya menyebutnya sekarang, atau orang yang membuat itu menyebutnya inovasi makanan. Ya, kita sedang berinovasi menyajikan makanan. Bagaimana jika 100 tahun, 200 tahun kemudian ternyata makanan ini yang aneh tadi itu ternyata dilestarikan turun-temurun, yang saat itu bisa juga dong disebut juga sebagai masakan tradisional khas Yogyakarta gitu. Karena kan dibuat di Jogja sekarang. Sementara sekarang makanan itu yang aneh tadi itu adalah sebuah inovasi. Campur-campur, fusion sana, fusion sini gitu. Nah kan kalau ditarik ke pertanyaan kakaknya tadi kan jadi bingung ya. Masakan tradisional ini apa nih yang mempengaruhi? Apakah waktunya, caranya, terus alatnya, modern apa enggak? Ada satu lagi nih, siapa yang menentukan? Kalau misalnya nih udah terbukti 100 tahun, 200 tahun kemudian, ya mungkin jadi kesepakatan umum ya, semua orang bisa menyatakan ini masakan tradisional gitu. Tapi saat pertama dibuat gitu, siapa yang menentukan? Karena kan sulit dong gitu. Contoh lain, sambel ya. Sambel itu kadang kan orang bilang, nyambelnya di blender gitu, udah nggak tradisional lagi gitu. Yang tradisional itu gimana? Ya diulek dong. Pertanyaannya, bagaimana jika sebelum diulek itu ternyata ditumbuk menghaluskannya, atau dengan cara yang lain yang intinya menghaluskan tapi tidak diulek? Cobek dan ulekan diciptakan untuk sama seperti tunggu tadi, memudahkan memasak, memudahkan membuat sambal. Apakah saat cobek itu ditemukan, saat dibuat, proses ngulek ini dibuat, ini disebut tradisional atau inovasi? Karena saat itu masih ada nih yang ditumbuk, misalnya ditumbuk ya, atau yang diapakan lah, misalnya dihaluskan caranya, dipakai batu, diadu-adu pakai batu, atau bagaimana saya nggak tahu. Sekarang kita menyebut dengan blender nggak tradisional karena meninggalkan ngulek, ya kan? Masih soal ngulek, ya ngulek kan yang tradisional itu adalah pakai ulekan batu, terus cobeknya juga batu kan. Nah sekarang penjual ketoprak kan nguleknya di atas piring, Pak. Di atas piring ulekannya udah pakai kayu, ya kan? Itu tradisional apa enggak? Kan jadi bagaimana menyimpulkannya? Itu soal sambal, sehingga contoh-contoh tadi itu membuat saya semakin bingung. Saya mencari tahu nih masakan tradisional apa, bagaimana menentukan tradisional apa enggak. Ini jadi semakin banyak pertanyaan di kepala saya. Nah, oleh karena itu masuk ke pertanyaan ketiga. Yang saya bilang yang ketiga ini mudah-mudahan ketemu jawabannya. Ternyata
karena saya nggak menemukan jawabannya. Jadi sekarang saya minta bantuan teman-teman deh. Menurut teman-teman gimana sih? Bagaimana menentukan masakan ini tradisional apa enggak? Saya balik sebentar ke belakang tadi soal sambal. Karena sekarang kan dihaluskannya pakai blender lebih cepat kan? Lebih cepat daripada diulek, betul kan? Kalau misalnya 1, 2, 3, 10 ya, 50 diulek, saya rasa masih wajar lah. Tapi dalam industri yang besar, misalnya MBG ya, melayani 2000 ya kan? 2000 penerima manfaat, 2000 siswa. Ada sambelnya. Ngulek 2000 porsi. Ya maaf ya. Yang itu saya dipotong aja. Melayani MBG 2000 siswa. Kalau diulek lama dong. Di blender atau masuk ke ini deh, industri yang lebih besar, catering misalnya. Yang cateringnya tuh banyak bener gitu. Kalau saya sih di kubu yang nggak apa-apa di blender. Nggak apa-apa saya di blender. Karena bagaimana jika 10, 20, 30 tahun dari sekarang menghaluskan makanan itu ada yang lebih canggih daripada di blender. Misalnya diapain ya? Kira-kira masa depan itu ya. Intinya menghaluskan makanan itu tidak dengan blender aja. Saya di kubu yang nggak apa-apa pakai itu. Karena kuncinya menjadikan pekerjaan lebih cepat, lebih mudah, misalnya lebih efektif, lebih efisien. Ya kalau saya ambil. Jadi masuk ke poin ketiga tentang yang saya berharap ketemu jawabannya, ternyata saya nggak ketemu. Saya minta bantuan teman-teman, kita diskusi di bawah bagaimana menentukan masakan tradisional, atau kita jawab bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng pertanyaan kakak yang tadi, apakah masakan tradisional yang dimasak menggunakan alat-alat modern masih bisa dikatakan sebagai masakan tradisional. Nah guys, daripada kita sibuk berdebat tradisional apa enggak, mendingan kita dukung aja semua makanan Indonesia untuk lebih mendunia dan dikenal masyarakat seluas-luasnya. Kan kalau makanan Indonesia laku semua, pada akhirnya ekonomi para pelaku-pelakunya akan bertumbuh dan juga terjadi multiplier effect yang sangat besar. Sampai situ dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Akhirnya saya tutup videonya. Sebelum saya tutup, semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk teman-teman. Boleh juga di-share, boleh juga tinggalkan komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Akhirnya saya tutup videonya. Kalau kata Prof. Mahfud MD, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof. Rinal Kasali, stay relevant. Kalau kata saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.